What's up the Chels? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? I hope all of you doing well today. Kemarin kita sudah membahas terkait rumor transfer dan juga man of the match dari Chelsea atas pertandingan versus Crystal Palace, yaitu Josh Achempong. So buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke. Di episode ke-154 kali ini kita akan membahas beragam informasi seputar Chelsea. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton channel CBC ini, ya teman-teman dapat klik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC, dapat juga mengklik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Ya, kemarin kita sudah membahas pemain belakang dari Sporting yaitu Diomani, di mana ada back pengalaman ex-Chelsea yang dikutip dari Sami Mokbel. Chelsea bisa menggunakan Trevor Chalobah sebagai pengganti dalam kesepakatan apapun untuk Mark Gui. Namun Crystal Palace diketahui lebih memilih kesepakatan tunai secara langsung untuk back tengah mereka. Cukup menarik ya dari Mark Gui. Oke, next dikutip dari Ben Jacobs. Chelsea sedang aktif mempertimbangkan menandatangani ulang Mark Gui di Januari. Penguatan pertahanan diharapkan dengan menarikan kembali Trevor Chalobah juga sedang dibahas. Palace belum melakukan kontak langsung dengan Chelsea. Palace menginginkan 70 juta pound sterling plus di musim panas lalu ketika Newcastle mengajukan penawaran, tetapi Gui hanya memiliki sisa 18 bulan dalam kontraknya saat ini. Oke, next dikutip dari Andy Dillon. Berdasarkan Andy Dillon, Chelsea akan memiliki tawaran yang ditolak untuk Mark Gui yang jauh di bawah ekspektasi Palace dan digambarkan sebagai tawaran yang konyol. Next, Crystal Palace siap untuk menolak tawaran konyol dari Chelsea untuk Mark Gui dengan nilai 55 juta pound sterling. Tawaran pembukaan telah jauh di bawah ekspektasi untuk pemain internasional Inggris itu dan akan ditolak. Oke, jadi Chelsea sudah menawar 50 juta pound sterling ya, tapi ditolak. Oke, kita akan lihat teman-teman, apakah so-worth it itukah untuk 50 juta pound sterling pemain ex-Chelsea, pemain akademi Chelsea kembali dibeli. Oke, next dikutip dari Fabrizio Romano, Chelsea sedang serius mempertimbangkan untuk membawa satu lagi center back di bulan ini. Mengerti bahwa Mark Gui telah didiskusikan sebagai opsi secara internal, tapi tidak mudah. Mengingat dia meskipun masih punya kontrak 18 bulan tersisa. Chelsea juga mempunyai klausul pemanggilan kembali untuk Trevor Chalobah sebagaimana tertulis pada kontrak. Ya, kabar baik teman-teman ya. Kemarin CBC sempat kabarkan bahwa Trevor Chalobah ini kontraknya peminjaman di Crystal Palace itu tidak ada break clause-nya ya. Tapi ternyata dikonfirmasi kembali dengan orang yang sama yaitu Fabrizio Romano, di mana di dalam klausul kontrak itu ada break clause. Jadi bisa saja Chelsea ini memanggil kembali Trevor Chalobah. Nah, Chalobahnya ini pertanyaannya mau nggak ya untuk kembali ke Chelsea. Dikutip dari Sami Mokbel, Crystal Palace dipahami santai dengan kemungkinan Chelsea menarik kembali Trevor. Chalobah pada bagiannya dikatakan tetap berpikiran terbuka tentang kemungkinannya untuk kembali. Wow, ya, gayung bersambut sepertinya. Next. Sementara itu Chelsea sedang mempertimbangkan opsi untuk memanggil kembali Trevor Chalobah dari Crystal Palace. Dapat dipahami bahwa sang pemain dan perwakilannya menyambut baik pembicaraan tentang kembalinya ke klub masa kecilnya yang tidak lebih diinginkan oleh sang pemain selain sukses. Diberitahu Trevor akan terus tetap menaruh perhatian sepenuhnya pada Crystal Palace dan pikirannya sepenuhnya tertuju pada pertandingan berikutnya sampai diberitahu sebaliknya. Ya, kalau dari CBC
daripada kita membuang uang sekitar 50 juta ataupun sampai kita bila mengakomodasi permintaan Crystal Palace sampai 70 juta untuk Magui, ya lebih baik kita memanfaatkan talenta yang ada yang tidak kita punya saat ini di tim dari Chelsea. Ya, kita tahu Trevor Chalobah itu dapat bermain di right center back yang CBC berulang-ulang kali bilang kita butuh right center back. Dan dia juga dapat bermain di right back ya, di mana sudah berapa kali dia turun sebagai right center back di zamannya Pochettino dan juga sebagai right back, teman-teman. Jadi komponen ini yang penting karena kita saat ini itu hanya Reece James yang rentan cedera di right center back, kemudian Wesley Fofana itu mungkin sampai Maret atau mungkin sudah mendekati akhir musim baru dapat kembali pulih. Sedangkan Tosin di Sasi tidak bisa kita harapkan dan Malo Gusto ya postur dan juga profil playernya itu tidak sebagai right center back tapi lebih ke right back. That's why kita ini seperti yang CVC bilang krisis di posisi right center back dan ini mengkonfirmasi bahwa kita ini benar-benar krisis di right center back. That's why Mark Gui ataupun Chalobah itu dapat saja dipanggil kembali untuk membela Chelsea. Ya, harapan dari CBC tentu saja Chalobah dan anggaran untuk kita membeli Mark Gui itu dapat kita alokasikan ke anggaran lain yang lain ya, seperti memberi striker. Ya, kita tahu kita juga selain back kita membutuhkan striker yang kompeten untuk dapat menjadi first line up di Chelsea sehingga Nicholas Jackson ini hanya sebagai backup player saja ya. Oke, next kutip dari Sami Mokbel, Chelsea sedang mencoba menjual Disasi. Ya, seperti yang CBC bilang, yang tadi CBC sempat singgung juga bahwa level Disasi itu tidak di Chelsea ataupun bisa di Inggris tapi bukan di Liga Inggris, tidak di Premier League, mungkin saja di Championship. Atau ya mungkin kelas-kelas klub-klub mediocre ya atau papan tengah ya itu masih mungkin bisa sih bermain di situ. Tapi untuk klub besar seperti Chelsea, I'm sorry to say, levelnya Disasi bahkan Tosin sekalipun itu tidak di situ ya teman-teman. Oke, next kita akan tunggu kabar update berikutnya kemana Disasi akan berlabuh di bulan Januari ini. Oke, ngomong-ngomong terkait investasi, nampaknya Chelsea kali ini cair, guys. Cair. Ya, dikutip dari Dre of CFC, official AFC Bournemouth telah menandatangani pemain muda goalkeeper Kai Crampton pada kesepakatan profesional Best of Like Kai Crampton. Ya, sekali lagi Chelsea berhasil membuktikan investasi di bawah Clear Lake itu dapat berjalan dengan baik. Di mana pada musim panas kemarin kita ini benar-benar balance antara pengeluaran dan juga pemasukan ya teman-teman. Di mana kita menjual pemain itu sama atau balance dengan pemain yang kita beli. Jadi banyak orang yang di luar sana bilang, oh banyak beli pemain tidak terkena financial fair play ya. Please, lihat dari apa yang dilakukan dan baca dari berita-berita yang sangat valid. Di mana hal ini itu tidak seperti itu ya. Itu adalah hoax semata ya teman-teman. Jadi itu tidak benar sama sekali bahwa kita ini mencurangi permainan financial fair play ya. That's why kali ini kita berhasil kembali menjual pemain talenta muda kita ke Bournemouth dan salah satu talenta goalkeeper kita ya. Tidak menutup kemungkinan lagi berikut-berikutnya akan ada yang menunggu untuk exit di musim dingin kali ini. Ada Vale, ada Matos, ya. Jadi banyak sekali yang akan keluar dan tentu saja itu akan membawa profit buat Chelsea. Oke, lanjutan rumor transfer yang kemarin terkait Randal Kolo Muani dan juga Nkunku. Berikut update-nya dikutip dari Ben Jacobs.
PSG berminat pada Christopher Nkunku namun belum ada pendekatan ke Chelsea. Chelsea tidak ingin Nkunku pergi, jadi jalan keluar akan terjadi jika pemain sendiri yang berkehendak untuk pergi. Chelsea diperkirakan tidak akan mengikuti perebutan Randal Kolo Muani seperti yang diberitakan Spurs, Manchester United, Aston Villa, Juventus, Bayern Munchen, semuanya mempertimbangkan Muani. Preferensi PSG adalah keluar secara permanen, namun peminjaman dengan formula yang paling mungkin terjadi dengan obligasi. Itu pun jika juara Prancis itu membuat kemungkinan itu dapat terjadi. Oke, untuk mengkonfirmasi mengenai hal ini, CBC itu mendapat sumber terpercaya lainnya dari David Ornstein. Tottenham, Manchester United, dan Juventus sedang menjelajahi kesepakatan untuk menandatangani Randal Kolo Muani untuk peminjaman dari PSG. Mereka mengekspresikan ketertarikannya di mana saat ini mereka adalah para pesaing teratas mengenai pemain berusia 26 tahun itu sebagai pemain depan Prancis dengan kemampuan versatile terbaik sebagai pemain depan. Next, dikutip dari Grammy Bailey, Atletico Madrid dan Bayern Munchen telah muncul sebagai pesaing untuk mengontrak Christopher Nkunku bulan ini. Chelsea tidak akan menghalangi Nkunku jika dia memutuskan untuk pergi. Ya, ah, sedikit lega karena Kolomoani itu tidak jadi di dalam transfer target dari Chelsea karena CBC tidak terlalu yakin meskipun sebelumnya dia bermain di Frankfurt itu cukup berjalan dengan baik. Tapi ternyata pada saat dia switch ke Liga Prancis itu tidak suitable untuk perannya atau role-nya dia ya. Apalagi sangat riskan jika dia pergi ke Liga Inggris ya teman-teman. That's why CBC lebih prefer kita akan mendapatkan striker-striker yang juga papan atas seperti Osimhen ataupun Gyökeres ataupun Isaac. Tapi kita akan lihat kemana Chelsea ini akan berlabuh untuk posisi striker. Dan kemudian untuk Christopher Nkunku sendiri, menurut CBC ya, banyak sekali yang tertarik. Tapi uh, bila kita melihat kualitas permainannya, dia ini memang posisinya bukan striker, dan semestinya Enzo Maresca itu dapat memanfaatkan talentanya dengan memasukkan role-nya dia ke dalam formasi dari Chelsea. Karena kita ini, to be honest, punya 3 attacking midfielder yang kapasitasnya di atas rata-rata. Palmer, Gungku, Joe Felix. That's why CBC tidak paham mengapa Palmer ini terus dimainkan di dalam setiap pertandingan dari Liga Inggris. Meskipun dia ini beberapa kali performance-nya itu drop ya. Itu bahkan tidak dilakukan pergantian pemain di menit-menit ke-60 atau mungkin di menit-menit ke-70 ya. Itu tidak terjadi teman-teman. That's why CBC merasa mungkin udah saatnya Enzo Maresca ini dapat merubah permainan atau formasi dan juga pakem mengingat strategi kita untuk bermain inverted itu sudah mulai terbaca dari klub-klub di Liga Inggris. Inilah yang kita harus membuktikan bahwa kita ini sebagai tim harus agile, ya, harus terus beradaptasi dan juga berinovasi bagaimana kita dalam menghadapi situasi apabila formasi kita itu dan pakem kita sudah diredam oleh lawan. Karena di bench kita punya talenta-talenta terbaik, terutama posisi menyerang ya teman-teman. Ya, jadi CBC teringat kita dapat mencetak 3 sampai 4 gol dan kita kebobolan 2 sampai 3 gol, tapi karena kita mencetak gol lebih banyak, kita akan tetap memenangkan pertandingan tersebut. That's why daripada kita terus memikirkan bagaimana caranya bertahan dengan solid, sedangkan kemampuan pemain kita itu tidak bisa untuk mempertahankan atau menjaga clean sheet, ya kita manfaatkan talenta-talenta di striker kita, di attacking kita. Karena defensive
player kita itu saat ini banyak sekali yang cedera. Karena itu, daripada kita memaksakan untuk terus bermain defensif dan mempertahankan balances, ya sebaiknya kita memainkan attacking football. Ya, no matter what, karena kita ini posisi defensif kita sedang sekarat, makanya kita butuh pergerakan untuk kita melakukan pressing sejak dari depan hingga ke sisi tengah dan sisi pertahanan. Karena kita tidak bisa mengandalkan pemain belakang kita yang kelasnya bukan di situ. Next, melanjutkan rumor kemarin terkait KCD, CBC punya update-nya dikutip dari Di Marzio. Kontrak antara Torino dan Chelsea terus berlanjut untuk menemukan kesepakatan pada Caesar KCD. Pemain telah memberikan prioritasnya, tapi klub Inggris itu meminta 15 juta pound sterling plus persentase, di mana hal ini masih terlalu tinggi untuk klub Italia tersebut. Lazio juga nampaknya ikut tertarik. Ya, kalau Torino tidak mau mengambil, Lazio dapat mengoffer 15 juta pound sterling, take it, man. Dan jangan lupa Chelsea manajemen ya. CBC titip untuk kita dapat buyback clause di dalam kita melakukan penjualan mengenai KCD ini. Karena CBC punya feeling ya, KCD ini menjadi pemain yang sangat-sangat penting di dalam tim ya. Dan dia ini sangat berpotensial untuk menjadi pemain bintang. That's why harus menempatkan buyback clause. Oke? Okay? I think that's all di episode ke-154 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on, Charles.